Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Isnu Arif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD membuat sebuah pengakuan dosa. Menurut Mahfud MD, korupsi di era reformasi itu jauh lebih parah dibandingkan dengan korupsi pada era Orde Baru, yakni era ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Dengan pengakuan bahwa korupsi lebih parah di masa era reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru, itu berarti Mahfud MD setidaknya mengakui, atau saya menyebutnya sebagai pengakuan dosa, bahwa pada era Jokowi juga korupsi jauh lebih parah dibandingkan dengan era Orde Baru. Apa dasarnya kemudian Mahfud MD menyampaikan hal itu? Coba kita simak pernyataan Mahfud MD yang disampaikan pada saat pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murad Al-Barbarsi, hari Selasa lalu. Saya katakan di Indonesia ini sekarang banyak korupsi. Itu dulu saya bilang. Lalu sekarang diviralkan lagi seakan-akan itu loh. Bapak dulu bilang gini, ya memang sampai sekarang masih berlaku. Di Indonesia banyak korupsi. Saya katakan lebih parah dari zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu kan dikoordinir korupsinya oleh Pak Harto, sehingga enggak banyak korupsi waktu itu. Sedikit aja udah terasa banyak. Sekarang kalau korupsi itu ratusan miliar dan triliunan. Dulu orang 1 miliar, 200 juta itu udah ribut. Karena dulu terkoordinir. Sekarang ini korupsi itu vertikal, dari atas ke bawah ke samping. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Saya ingat dulu zaman Pak Harto itu, anggota DPR itu Pak Haji Rianto nih, tokoh Muhammadiyah. Saya ketemu naik kereta api. Mas, sampean anggota DPR kan naik kereta. Loh, DPR tidak punya uang. Naik pesawat itu kalau kunjungan kerja resmi. Kalau pulang-pulang begini, nggak bisa. Naik kereta aja sendiri, istri nggak diajak. Dia mau ke Semarang. Nah sekarang anggota DPR, Pak, bisa nyewa pesawat. Rumahnya banyak. Tidak semuanya. Kalau Pak Daulay dan Pak Zulkifli dan Pak Bambang Susatyo, enggak lah. Tapi maksud saya itu fenomena. Dan di penjara sana banyak orang DPR, banyak orang hakim, hakim MK, hakim MA, pemerintah, menteri, banyak Pemda. Pak, karena dulu tidak terbuka zaman Pak Harto, tidak juga. Zaman Pak Harto meskipun tidak terbuka, memang dilihat dari APBN-nya aja. Kan begitu. Kan jauh dibandingkan. Itu. Kursnya berbeda, Pak. Iya berbeda, tapi jauh lah. Apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini sangat gamblang, dan dia juga menjelaskan argumentasinya. Dan dari jam terbang dia di lingkungan pemerintahan, bahkan mulai sebagai wakil dia di DPR, kemudian pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga menjadi menteri. Apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini sangat valid. Tentu saja sangat menarik mengapa kemudian Mahfud MD membongkar ini. Dan kalau kita lihat track record-nya, memang selama di pemerintahan, Mahfud MD beberapa kali menyampaikan semacam otokritik terhadap pemerintahan. Salah satunya misalnya pada waktu ceramah di Masjid Al-Akbar Surabaya, Mahfud MD menyampaikan peringatan bahwa tegaknya keadilan merupakan tiang atau pondasi dari sebuah negara. Ketika sebuah hukum tidak ditegakkan secara adil, maka negara itu bisa roboh. Kembali soal korupsi yang disampaikan oleh Mahfud MD, ini cukup beralasan kalau di era reformasi ini memang lebih parah dibandingkan Orde Baru. Kita melihat pada era reformasi itu luar biasa sekali. 3 pimpinan lembaga tinggi negara itu pernah ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Kita sebut misalnya yang pertama, yang paling parah itu adalah ketika Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat itu dijabat Akil Mukhtar ditangkap karena suap. Itu memang terjadi pada tahun 2013. Jadi pada waktu itu adalah era pemerintahannya SBY. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah Ketua DPD. Ini Ketua DPD yang saat itu dijabat Irman Gusman pada tahun 2016 juga ditangkap karena menerima suap dari seorang pengusaha. Walaupun kemudian Irman Gusman belakangan ini melakukan eksaminasi karena menurut dia dijebak pada waktu itu. Angka yang diterima memang tidak masuk akal karena hanya sekitar 100 juta. Dan pada saat itu dia juga menerima suap dari seorang pengusaha di Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, yang sedang menjalani tahanan kota. Entah bagaimana ceritanya dia kemudian bisa ke Jakarta, bertandang ke rumah Irman Gusman dan akan memberikan suap 100 juta rupiah.
Sekarang Irman Gusman sedang mencoba melakukan eksaminasi di beberapa perguruan tinggi. Kasus yang ketiga yang ini tentu saja sangat fenomenal dan pasti semua masih ingat, ini berkaitan dengan Ketua DPR dari Partai Golkar, Setia Novanto. Dia juga ditangkap oleh KPK karena melakukan suap, karena melakukan korupsi, yakni menerima suap atau menerima gratifikasi. Belum lagi kalau kita bicara mulai dari menteri yang terbaru, kita masih hangat kasusnya, yakni Menteri Sosial Yuliari Batubara, korupsi dana bansos, kemudian Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo dari Gerindra yang menerima suap dari kasus ekspor benih udang atau benur, dan banyak kasus-kasus lain. Kalau kita mau menghitung, banyak sekali deretan dari menteri-menteri yang pernah terkena korupsi. Anda bisa menyebut dari hampir semua partai terkena kasus korupsi ini. Belum lagi kalau kita bicara sejumlah kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati, dan beberapa instansi lain di lingkungan pemerintah. Jadi tidak berlebihan kalau Mahfud MD menyatakan bahwa korupsi di era reformasi, termasuk juga era korupsi di era Jokowi ini lebih parah dibandingkan dengan era di Orde Baru. Nah, sementara kalau kita bicara di era Jokowi, ini ada yang paling memprihatinkan kita, yakni belakangan ini adalah pelemahan dari KPK. KPK ini sendiri sangat menarik sejarahnya karena dibentuk pada era pemerintahan Presiden Megawati yang kini menjadi Ketua Umum PDIP. Dan ironisnya itu KPK dibunuh di masa Jokowi yang juga diusung PDIP sebagai presiden pada pemilu 2014 dan 2019. Pembunuhan KPK ini memang sangat sistematis, mulai dari revisi undang-undang, mulai kemudian berisi pengebirian peran-peran KPK, dan dipilihnya pimpinan KPK yang diisi orang-orang bermasalah, terutama Ketua KPK Firly Bahuri. Dan sekarang yang paling heboh adalah tidak diluluskannya 75 orang pegawai KPK yang dikenal punya integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi dengan dalih karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau meminjam istilah Mahfud MD, ini korupsi di masa Jokowi jauh lebih sempurna. Mengapa? Karena ini memang ada rencana secara sistematis untuk membiarkan agar para pelaku korupsi bisa leluasa melakukan korupsinya karena tidak ada lagi lembaga yang bisa kita andalkan untuk memberantas korupsi. Dan soal ini kan sebenarnya kita sudah jauh sebelum ini kan kita juga sudah mendengar berbagai pernyataan dari para pejabat di lingkungan pemerintahan Jokowi bahwa KPK ini menghambat investasi, KPK membuat para kepala daerah dan juga para direksi di BUMN tidak berani mengambil tindakan. Jadi semua disalahkan KPK. Semua kemudian kesalahan dilimpahkan kepada KPK. Tetapi yang kita ketahui memang KPK ini menjadi musuh bersama karena sejauh ini banyak sekali, mulai dari tadi para pejabat tinggi lembaga-lembaga negara, para menteri, para kepala daerah yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Dan mereka ini adalah kader-kader dari partai. Sebagian besar adalah partai-partai yang berkuasa. Kenapa? Karena korupsi itu kan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Pertanyaannya, apakah semua ini patut dinisbahkan kepada Presiden Jokowi? Kalau menggunakan logika bahwa pemerintahan ini dipimpin oleh Jokowi, maka apapun kesalahan yang terjadi itu memang ya wajar dilimpahkan kepada Presiden Jokowi. Memang ada perspektif berbeda yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam forum yang sama ketika menyampaikan pidato pada saat pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa sekarang ini semua persoalan seolah-olah ditimpakan kesalahannya kepada Presiden Jokowi. Padahal menurut Zulkifli Hasan ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang harus ikut juga bertanggung jawab. Katanya nggak boleh dong nyalahkan Pak Jokowi saja. Ini ada Profesor, aduh kok saya lupa ya. Siti Zuhro. Nggak adil dong kalau nyalahkan Pak Jokowi saja. Uang Menko Polkamnya itu dari Nahdlatul Ulama namanya Profesor Mahfud MD, kata orang-orang. Kan kalau ada umat Islam yang nggak diperlaku tidak adil hukum, ada Menko-nya kan Pak Mahfud gitu. Masa langsung salah semua Pak Jokowi? Ada yang ngomong gitu, Prof. Kemarin. Kapan lagi kritik Prof Mahfud kalau nggak di sini, ya nggak? Nah yang kedua, cuman saya ini nggak datang Menko kita. Kalau Prof Mukti
kritik Mendiknas, katanya marahnya kepada Pak Jokowi, katanya kurang part juga. Kata kawan-kawan di polisi. Kenapa? Lah itu Menko-nya kan Pak Muhadjir, tokoh Muhammadiyah. Kan Mendiknas itu anak buahnya gitu. Nah, jadi kalau itu yang pendidikan nggak beres, ya yang tanggung jawab kan Menko-nya Pak Profesor Muhadjir, katanya begitu. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud MD untuk membenahi carut-marut dan korupsi yang demikian parah di era pemerintahan Jokowi ini? Sebab bagaimanapun juga sebagai tangan kanan Presiden Jokowi, begitu kan, kalau kita bisa menyebut sebagai Menko, itu kan dia membawahi bidang Polhukam, dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kita tunggu saja apakah ini salah satu indikator dari kembalinya akal sehat Profesor Mahfud MD. Sebab selama ini kita kenal Mahfud MD, Mahfud MD adalah seorang akademisi, dan seorang akademisi itu memang pijakannya adalah moral dan juga kebenaran. Seperti juga dikatakan Mahfud MD dalam sambutan pada forum yang sama, dia menyatakan bahwa kalau terjadi korupsi yang luar biasa seperti saat ini, salah satunya yang harus bertanggung jawab itu adalah perguruan tinggi. Sebab hampir semua mereka yang terlibat korupsi itu adalah produk perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang terdidik. Bagaimana mungkin orang-orang yang terdidik, bagaimana mungkin orang punya pendidikan tinggi dan kemudian mentalitasnya buruk, dan ketika dia beri amanah menjadi pejabat negara justru melakukan korupsi. Pak Mahfud MD, kami tunggu langkah-langkah konkret dari Bapak sebagai Menteri Menko Polhukam untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Karena bagaimanapun juga Anda adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi kalau korupsi di era Jokowi lebih parah dibandingkan pada era Orde Baru, maka Bapak juga akan dimintai tanggung jawabnya. Bukan hanya pertanggung jawab di dunia, tapi juga pertanggung jawaban di akhirat nanti. Saya Rusman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.